Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai dampak teknologi terhadap proses audit. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Gede Windu Segara dengan NIM 2017051206 dan rekan saya atas nama Igusti Ayumiswa Damayanti dengan NIM 2017051204. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Sebagai akibat dari ledakan kemajuan dalam teknologi informasi atau TI, bahkan usaha kecil pun kini menggunakan komputer dengan program akuntansi komersial untuk pembukuan mereka. Ketika bisnis berkembang dan kebutuhan akan informasi meningkat sistem TI-nya, penggunaan jaringan teknologi yang kompleks, internet, serta fungsi TI yang terpusat untuk kebutuhan fungsi akuntansi kini merupakan hal yang umum dilakukan dimanapun. Kemudian terdapat perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi TI ke dalam sistem akuntansi, di mana terdapat beberapa perubahan. Yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Keunggulan yang paling tampak dalam TI adalah kemampuannya untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dan dalam jumlah besar dengan efisien, karena komputer memproses informasi secara konsisten. Sistem TI dapat mengurangi salah saji dengan menggantikan prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian yang terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol atau check and balance untuk setiap transaksi yang diproses. Kemudian, perubahan yang kedua, menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi. Aktivitas-aktivitas TI yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Hal tersebut biasanya menghasilkan informasi yang kualitasnya lebih tinggi serta lebih cepat bagi manajemen perusahaan. Jika manajemen yakin bahwa informasi yang dihasilkan oleh TI tersebut dapat diandalkan, manajemen akan menggunakan informasi tersebut untuk keputusan-keputusan manajemen yang lebih baik. Materi yang kedua yaitu menilai risiko teknologi informasi. Meskipun teknologi informasi atau TI dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, TI juga dapat mempengaruhi risiko pengendalian secara keseluruhan. Banyak risiko-risiko dalam sistem manual yang berkurang dan bahkan dalam beberapa kasus malah menjadi hilang. Risiko-risiko tersebut meningkatkan kemungkinan salah saji materi dalam laporan keuangan. Berikut merupakan risiko-risiko yang terkait dengan sistem TI. Yang pertama, risiko terhadap perangkat keras dan data, di mana terdiri dari ketergantungan terhadap kemampuan kerja perangkat keras hardware dan perangkat lunak atau software. Tanpa memberikan perlindungan fisik yang tepat, perangkat keras atau lunak mungkin tidak dapat berfungsi atau tidak berfungsi dengan benar. Sehingga sangat penting untuk memberikan perlindungan fisik terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat, sabotase atau kerusakan lingkungan, misalnya dari api, panas, lembab, dan air. Kemudian yang kedua, terdapat kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Ketika perusahaan mengganti prosedur manual dengan prosedur berbasis TI, risiko kesalahan acak akibat dari keterlibatan manusia dapat berkurang
Namun demikian, risiko kesalahan sistematik meningkat. Dikarenakan setelah prosedur diprogram ke dalam perangkat lunak komputer, akan memproses informasi secara konsisten untuk semua transaksi sampai prosedur yang diprogram tersebut diubah. Sayangnya, kesalahan dalam memprogram komputer dan perubahan terhadap perangkat lunak tersebut mempengaruhi keandalan memproses komputer, sehingga seringkali menyebabkan salah saji yang signifikan. Kemudian yang ketiga, akses yang tidak diotorisasi. Sistem akuntansi berbasis TI seringkali memungkinkan akses secara online terhadap data dan arsip utama, perangkat lunak dan catatan-catatan lainnya. Karena akses online dapat dilakukan dari jarak jauh, termasuk oleh pihak eksternal melalui internet, terdapat potensi akses yang tidak sah. Kemudian yang terakhir, kehilangan data. Banyak data dalam sistem TI yang disimpan dalam arsip elektronik yang terpusat. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan, potensi salah saji dalam lapor keuangan, bahkan beberapa kasus mengakibatkan gangguan yang serius terhadap kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Kemudian risiko dari sistem TI ini yang ketiga, berkurangnya jejak audit, di mana terdiri dari kesalahan jejak audit, feasibility of audit trail, karena banyak informasi yang dimasukkan secara langsung ke dalam komputer. Penggunaan TI seringkali mengurangi atau bahkan menghilangkan dokumen-dokumen sumber data, catatan-catatan yang memungkinkan organisasi menelusuri informasi akuntansi tersebut. Dokumen dan catatan tersebut dinamakan jejak audit atau audit trail. Karena tidak adanya jejak audit, pengendalian lain harus dimasukkan untuk menggantikan kemampuan tradisional untuk membandingkan informasi output dengan data di atas kertas. Yang kedua, berkurangnya keterlibatan manusia. Dalam banyak sistem TI, para pegawai yang menangani pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat akhir transaksinya, sehingga mereka hanya mampu mengidentifikasi salah saji dalam pemrosesan. Bahkan jika mereka dapat melihat hasil akhirnya pun, seringkali sulit untuk mengenali adanya salah saji karena hasilnya seringkali tidak diiktisarankan dengan sangat ringkas. Kemudian yang terakhir, kurangnya otorisasi tradisional. Sistem TI yang maju seringkali dapat mengerjakan beberapa jenis transaksi secara otomatis, seperti menghitung bunga untuk rekening, tabungan, dan memesan persediaan ketika tingkat pemesanan kembali yang telah ditetapkan telah tercapai. Sehingga otorisasi yang tepat tergantung pada perangkat lunak dan arsip utama yang akurat yang digunakan untuk membuat keputusan otorisasi tersebut. Kemudian risiko yang ketiga yaitu kebutuhan terhadap pengalaman di bidang TI dan pemisah tugas-tugas TI, di mana terdapat dua risiko, yaitu berkurangnya pemisahan tugas. Ketika suatu organisasi berubah dari proses manual ke proses komputer melakukan banyak tugas yang sebelumnya secara tradisional dipisahkan. Misalnya otorisasi dan pembukuan. Menggabungkan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi ke dalam satu fungsi TI akan memusatkan tanggung jawab yang sebelumnya dipisahkan. Yang kedua, kebutuhan akan pengalaman di bidang TI. Meskipun perusahaan membeli paket perangkat lunak akuntansi yang sederhana, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki
pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memasang, memelihara, dan menggunakan sistem tersebut. Ketika penggunaan sistem TI meningkat, kemungkinan akan ahli di bidang TI akan meningkat pula. Banyak perusahaan yang memiliki ahli di bidang TI serta menangani sistem TI mereka sementara. Untuk materi yang ketiga mengenai pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Untuk mengatasi banyak risiko yang terkait dengan keandalan TI, organisasi-organisasi seringkali menerapkan pengendalian TI khusus, di mana terdapat dua pengendalian, yaitu pengendalian umum diterapkan pada semua aspek dalam fungsi TI, termasuk pengaturan TI, pemisahan tugas-tugas TI, pengembangan sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses pada perangkat lunak, perangkat keras, dan data. Kemudian yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi diterapkan untuk memproses transaksi-transaksi seperti pengendalian terhadap pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Selanjutnya yang pertama mengenai pengendalian umum. Terdiri dari pengaturan fungsi TI. Sikap Dewan Direksi dan Manajemen terhadap TI mempengaruhi anggapan terhadap pentingnya TI. Pengawasan alokasi sumber daya serta keterlibatan dalam keputusan-keputusan merupakan kunci dalam TI memberikan sinyal penting pada organisasi tersebut. Yang kedua, pemisahan tugas-tugas TI. Untuk menangani risiko penggabungan tanggung jawab, penyimpanan, otorisasi, dan pembukuan tradisional di bawah sistem TI, organisasi-organisasi yang dikendalikan dengan baik menanganinya dengan memisahkan tugas-tugas kunci dalam TI. Yang ketiga, mengembangkan sistem. Pembelian atau pengembangan perangkat lunak dan melakukan uji coba semua perangkat lunak. Kunci untuk penerapan perangkat lunak adalah melibatkan tim TI maupun tim non-TI. Selanjutnya, pengendalian umum yang keempat yaitu keamanan fisik dan online, di mana dapat menurunkan risiko perubahan yang tidak diotorisasi terhadap program-program dan penggunaan yang tidak tepat terhadap program-program dan arsip data. Rencana pengamanan ini harus dibuat secara tertulis dan dipantau. Yang kelima, rencana cadangan dan kontingensi. Masalah gangguan listrik, kebakaran, panas atau kelembaban terlalu tinggi, dan kerusakan atau bahkan sabotase dapat berdampak serius. Dalam hal ini, juga harus mengidentifikasikan alternatif perangkat keras yang dapat digunakan untuk memproses data perusahaan. Yang terakhir, pengendalian perangkat keras. Dipasang dalam perangkat komputer oleh perusahaan manufaktur untuk mendeteksi dan melaporkan kerusakan perangkat tersebut. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian input. Pengendalian input dirancang untuk meyakinkan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer adalah sah, akurat, dan lengkap. Hal ini sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem TI berasal dari kesalahan saat memasukkan data dan tentunya tanpa mempertimbangkan kualitas pemrosesan informasi. Kesalahan input menghasilkan output yang salah. Yang kedua, pengendalian proses. Pengendalian proses dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika pemrosesan data transaksi. Yang terakhir, pengendalian output. Pengendalian output lebih menekankan pada pendeteksian kesalahan
setelah pemrosesan selesai dilakukan daripada mencegah kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah mengkaji keandalan data oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai output. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu dampak teknologi terhadap informasi proses audit. Dampak teknologi proses audit ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian ini dibagi kembali menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem. Pengendalian umum yang tidak efektif akan menimbulkan potensi salah saji material pada semua aplikasi sistem, tanpa memperhatikan mutu dari setiap pengendalian aplikasi. Jika pengendalian umum dianggap sudah efektif, auditor akan sangat bergantung pada pengendalian aplikasi. Kemudian, auditor dapat menguji pengendalian aplikasi menyangkut efektivitas aplikasinya dan mengandalkan hasilnya untuk mengurangi pengujian substantif. Yang kedua adalah pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Ketika klien mengganti perangkat lunak, auditor harus mengevaluasi apakah diperlukan pengujian tambahan. Jika pengendalian umumnya efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak itu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memahami pengendalian umum klien. Biasanya auditor memperoleh informasi tentang pengendalian umum dan aplikasi melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mewawancarai dengan personil TI dan para pemakai kunci. Yang kedua adalah memeriksa dokumentasi sistem seperti bagan arus, manual pemakai, permintaan perubahan program, dan hasil pengujian. Dan yang ketiga adalah mereview kuesioner terinci yang diselesaikan oleh staf TI. Selanjutnya, dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang kedua adalah pengaruh pengendalian TI terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif. Pada bidang ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mengaitkan pengendalian TI dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Karena pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus, maka jika pengendalian umumnya tidak efektif, kemampuan auditor dalam menggunakan pengendalian aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian pada semua siklus akan berkurang. Auditor dapat menggunakan matriks risiko pengendalian guna membantunya mengidentifikasi pengendalian manual maupun pengendalian aplikasi yang terkontaminasikan defisiensi pengendalian sebagai setiap tujuan audit yang terkait. Kemudian yang kedua, pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substantif. Setelah mengidentifikasi pengendalian aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor lalu mengurangi pengujian substantif. Karena pengendalian aplikasi yang terotomatisasi bersifat sistematis, hal itu akan memungkinkan auditor mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya, dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang ketiga adalah auditing dalam lingkungan TI yang kurang kompleks. Banyak organisasi yang memiliki lingkungan TI yang tidak rumit, seringkali sangat bergantung pada mikrokomputer untuk melakukan fungsi-fungsi sistem akuntansi. Penggunaan mikrokomputer dapat menimbulkan pertimbangan audit berikut ini. Yang pertama, ketergantungan yang terbatas pada pengendalian yang terotomatisasi. Kemudian yang kedua, akses ke file induk aplikasi klien menggunakan mikrokomputer. Auditor harus memperhatikan akses ke file induk oleh orang-orang yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah risiko virus komputer. Selanjutnya, dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang terakhir adalah auditing dalam lingkungan TI yang lebih kompleks. Auditor menggunakan 3 kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer. Yang pertama adalah pendekatan data pengujian. Dalam pendekatan ini, auditor memproses data pengujian sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian yang terotomatisasi memproses dengan tepat data pengujian itu. Yang kedua adalah simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak klien dengan menggunakan file data yang juga sama. Dan yang ketiga
Pendekatan modul audit tertanam. Ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyiapkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Dan selanjutnya, materi yang terakhir adalah permasalahan pada lingkungan TI yang berbeda. Walaupun semua organisasi memerlukan pengenalan umum yang baik tanpa memperhatikan struktur fungsi TI-nya, beberapa masalah pengenalan umum bervariasi tergantung pada lingkungan TI. Yang pertama adalah masalah pada lingkungan jaringan. Dalam lingkungan jaringan, perangkat lunak aplikasi dan file data yang digunakan untuk memproses transaksi berada pada beberapa komputer yang saling terhubung. Sudah lazim bahwa jaringan komputer terdiri dari berbagai gabungan peralatan yang prosedur, yang mungkin tidak mempunyai opsi keamanan standar. Kurangnya kompatibilitas peralatan di seluruh jaringan dapat terjadi apabila tanggung jawab atas pembelian peralatan dan perangkat lunak, pemeliharaan, administrasi, dan keamanan fisik sering berada pada kelompok pemakai utama, bukan pada fungsi TI yang terpusat. Kemudian yang kedua adalah masalah pada sistem manajemen database. Setiap manajemen database memungkinkan klien membuat database yang meliputi informasi yang dapat digunakan bersama dalam banyak aplikasi. Klien mengimplikasikan sistem manajemen database untuk mengurangi kelebihan data, meningkatkan pengendalian atas data, dan menyediakan informasi yang lebih baik bagi pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan informasi di semua fungsi dan departemen. Kemudian yang ketiga adalah masalah pada sistem e-commerce. Perusahaan yang menggunakan sistem e-commerce untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronis akan menghubungkan sistem akuntansi internalnya dengan sistem pihak eksternal. Setiap pelanggan dan pemasok akibatnya risiko yang dihadapi suatu perusahaan bergantung pada beberapa baik mitra e-commerce-nya, mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam sistem TI-nya sendiri. Untuk mengelola risiko interdependensi ini, perusahaan harus memastikan bahwa mitra bisnisnya mengelola risiko sistem TI sebelum melaksanakan bisnis dengannya secara elektronis. Kemudian yang keempat adalah masalah yang timbul ketika klien men-outsource TI. Yang pertama adalah memahami pengenalan internal dalam sistem outsourcing. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada auditor pusat jasa. Dan yang kedua adalah ketergantungan pada auditor pusat jasa. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10 mengenai materi dampak teknologi terhadap proses audit. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.